Podcast pada umumnya. Kok gitu? Kok nggak Singkat padat ya. Yang semangat dong. Ulang. Loh, ada Brevi. Apaan sih? Begitu anjing. aja. Nggak boleh gitu. Kita hari ini kedatangan Bang Tem Aloy dan dan Bang tempe. Jaya. Sebelumnya kita harus shout out dulu Ajak untuk dong, ajak Gina dan tim yang di belakang yang mampu mengundang Aloy dan temannya. Ya. Wow. Karena susah banget ya untuk mengundang Aloy. Makasih udah nyempetin di tengah kesibukannya ya. Makasih banget Aloy. Bang Aloy prediksi Jaya. Aduh Tuhan. Oh, Gila. kedatangan DNA ya guys hari ini. Alhamdulillah itu susah banget. Apaan sih, Pe? Orang sama-sama aja, Pe, semua. Ini udah episode keberapa? Gin? Udah episode keberapa? Banyak. Podcast pada umumnya? Radit, Udah ini. banyak ya? Nah. Siapa Tapi lagi? Aloy lebih mentingin yang lain kan daripada di sini kan? Lebih Soalnya mentingin datang lu ke bayangin di sini tuh nggak podcast-podcast pernah lain, kan? ngajakin gue podcast. Emang gitu. Program. Bang, jadwal nggak bisa bohong, Bang. Program dia ngajak. Siapa yang nggak bisa? Ayo lo. Sini. Sini, Mas. Sebenarnya hostnya siapa sih kok dia ngatur ya? Hah? Apa ini? Iya, mau dibawain. Sini, Mas. Boleh kan? Fokusnya ke kalian berdua mas. Oh. Iya. Kita mau keluarin album. Kalau Om Brevi mau keluarin single. Udah diinfo dulu tuh. Belum pertanyaannya belum ada. Kita aja bingung mas. Kita masih belum pertanyaannya. Oh, Kita iya, aja iya, baru iya. tahu tuh kalau ngeluarin kalau Maaf, single maaf. tahu, album baru tahu tuh. Taunya Iya. pun gara-gara tadi kalau lagi Tadi. record kan. Iya. Kenapa cuma Arab doang yang diajak yang klasmen bawah enggak kayak Brevi Niko ajak. gitu. Brevi ajak. Niko? Brevi klasmen atas. Brevi sama YB ya kita ya. Betul. Iya, ada. Iya. Niko kenapa enggak? Tidak ada yang namanya klasemen Ada Niko, bawah. ada. Ada. Nanti iya ada. Aku ada collab edit sama Niko lagu sialan lagu aja solusi ya. Iya. Ada dia di situ. Dia masuk dalam situ. Tadi saya ajakin Sad Brother mau bikin lagu apa tidak? Tadi gue lihat kan. Tadi jadi di bawah tuh waktu kita datang lagi pada recording buat Ya. vokal. Ada produsernya juga. Iya. Ada yang dua orang tuh. Dua orang. Nah. Terus gue ngomong, collab dong sama Sad Sad Brothers. Brothers satu lagu. Tapi nutup gitu. Gitu. Produser kayak, boleh bang, gitu. Kagak. Kayak gak enak gitu jawabnya. Ayo tapi mau nggak beneran? Kan gue bagus tuh, tapi bisa main drum. Lu sama si Jot bisa rap, si Niko yang nyanyinya. Dibuatin. Tuh, lu nggak mau. Kita mau, kita Kalau amat lu sangat mau ini Pe, dia sama Jot tuh yang ragu Pe. Gue yakin kalau lu mau, lu kan MPD gila pengen main drum gitu. Enggak, aku enggak ngedrum juga, yang penting ada Drum, aja. drum. Bisa bareng Aloy itu udah kebanggaan tersendiri buat aku. Nggak salah. Nah, ya. Adalah yang itu kesampingin dulu. Kita tanya track record mereka aja kali ya. Buat yang nggak tahu ya, jadi DNA ini salah satu grup DJ yang lagi Booming booming sekali lah. dan sempat ditembakkan oleh Aloy ya. Iya, kalau boleh tahu dari Bang Jaya udah berapa lama nih bersama nih Bang DNA? DNA. DNA ini ada udah sejak kapan Iya, gitu? sejak kapan? Berdiri sejak kapan? Minyak Sep- telon kan 1920 tuh. Kejauhan. Dengan Iya. menir Kalau itu. 17 berapa? Belum lahir kita. DNA sebelum ada nama DNA pun kita udah bareng dari 2020 kayaknya. 2019 malah. Akhir. 2019. Waktu itu belum ada tuh, cuman gue udah berapa kali gue DJ, dia MC waktu itu. Berarti dari zaman dia Mr. Holy. Sebelum itu juga. Sebelum itu Masih juga. dari residen. Oh, dari Resident. Dari residen tuh udah bareng sebenarnya. Terus akhirnya dibikin DJ Holly, Mr. Holly bareng. Semakin bareng. Iya, Semakin jadi bareng. bareng karena kan kantor kan ngonten bareng. Tapi lucunya gigs Mr. Holly DJ Holly yang keluar pertama tuh cuma sekali doang, habis itu nggak ada lagi deh. Iya, jangka waktu ada laginya lama tuh, tapi sempet. Setelah kita nggak pakai nama DJ Holly Mr. Holly. Oh iya, emang iya? Bener, lu sendiri ya. Gue jarang dulu. Iya, iya. Apa yang buat memutuskan Bang Jaya menggayat Aloy? Itu kan maksudnya kan banyak kan satu kantor itu kan. Iya. Kenapa Aloy? Kenapa Why Aloy? Fun fact, Aloy ini ngajarin gue banyak hal juga waktu itu. Apa TUCH? Justru kenapa gue bisa bareng dia tuh terus karena dia waktu itu ngajarin gue ngonten. Kan gue disuruh tuh jadi DJ Holly tuh. Gue belajar banyak ngonten karena dia.
Jadi sering bikin kontennya kan lagu. Biasanya zaman dulu tuh kan lagu digabungin dengan gimmick dance atau apa sih nyebutnya DC ya. Nah, dia ini dulu yang bagian itunya. Jadi selalu ada di frame sering berdua. Terus diketawain. Ya udah, terus akhirnya waktu itu bos kita iseng, lu kenapa nggak bareng aja sih, maksudnya bikin satu brand baru gitu daripada pisah-pisah. Ya kita iya aja gas, terus keterusan serius akhirnya. Jadi bareng. Tapi apakah waktu itu di titik itu udah punya skill set untuk Bang Jaya nge-DJ-nya dari tahun Lama deh anjir. Kalau gua ada fotonya iseng-iseng nge-DJ 2012. 2012. Profesionalinya 2015. Lama ya. Ikut lama 5 tahun berarti. Ntar mau liat foto. Brevi malah masih. Ya Brevi itu umurnya tua lu. Ya Sama tua kayak aja gua, kalau itu tua anjir. aja, aki-aki aja udah gigi kuning. Harusnya dia jadi bensin dia itu tuh, ya Ini fosil. Gila Jadi ngentot. solar itu. Tahu. Enggak usah. Berarti dari 2015, 15. 15 gimana sih? Fokus gak dengerin? Profesionalnya 2015 2015. ya bilangnya 2015 ya. Iya, iseng-isengnya 2012. 12, iya kan Iya. ngomong profesional kita. Ya udah gitu lah. Iya. Berantem. Kok host berantem sih, kan nggak harusnya Ada host. masalah apa? Kerja sama. Podcast kita. Gak semuanya harus kau atur, Loy. Arab tuh QC gak sih? Nggak ada QC. Nggak ada QC ya dia. Terus kenapa Aloy? Salah. Tadi Harusnya tuh BA kan dari Mr. Aloy dulu. Mr. Holly bareng dia habis tuh bareng. Si DJ siapa? Ya kan cuma sekali tadi kan. Yang barengnya Itu kerjaan di klub ya. habis gitu Abis kalau di kantornya kan kita bareng kan. Ada Gue nyari Ugit, nih berapa, ada Ugit, Niko. DJ Holly tadi bukan dia, ada orang lain. Ganti, gak kuat. Siapa ya, berapa, Jaya, ternyata dia lebih oke lah gitu, lebih mau yuk Jay, begini, yuk Jay, lebih mau kan. Dia akhirnya udah bareng terus. Nah, kenapa gua bisa sama Aloy mungkin karena kita Satu kalau kantor. ngomong kerjaan dunia malam ya make sense gitu berdua. Oh, Dia iya. nge-MC, gua nge-DJ. Kalau yang lain kan itu kayak Ugit kan lebih ya dia konten Ugit. kreator aja gitu ya. Ugit penyanyi dulu tuh. Penyanyi iya. Oh, penyanyi. Niko tuh dulu tuh di balik layar. Niko tuh tadi nggak mau di luar. kamu di Niko tuh depan. nggak mau kok di luar, di depan. Niko tuh yang bikin Mr. Holly, DJ Holly, Dede Holly, maksudnya yang ngebentuk karakternya lagi jadi kuat gitu tuh Niko. Sebenarnya. Emang talent scouting terbaik sih dia sih. Niko. Gua akuin. Akhirnya jadi Niko. penikmat Holly aja dia ya. Iya, jujur gua akuin. Oke. Oh, lu nge-MC sejak kapan sih, Loy? Kalau misalkan ini gua Profesionalnya. ya profesionalnya. Belajar nge-MC sejak Sweet kapan? 17. Umur Enggak, maksudnya MC Sweet 17 dari MC Sweet 17 maksudnya. SMA 2016 kayaknya. Setahun Niko duluan pokoknya. Niko 2015 kalau nggak salah. Oke. Gua 2016-nya. Tapi kan beda kan MC Susan sama MC. Tapi ada after party-nya Mas Fe. Jadi kan ada acara di anak-anak Sweet 17 kan ada after party-nya kan dia. Nah, after party-nya ya kayak gitu kurang lebih kayak DJ ya sisanya cuma nge-shot. Ayo 1 2 3 gitu-gitu kan dulu. Jadi kayak ada basicnya mungkin. Basicnya klubnya itunya dari after party-nya. Oke. Yang masuk benar-benar masuk di klub. Klub Tahun berapa? 2019 akhir-akhir juga. Itu pertama kali tuh klub di Elang Laut. Episode. Gua di Elang Laut. Oh, yang sama belum di gua. HWG. Iya. Belum di HWG, gua di Morai pas itu namanya. Itu MC pertama kali di klub. MC pertama kali. Dan waktu itu nggak tahu. Bayangan pertama kali seorang Aloy MC itu gimana dulu? Sepika atau? Gak ada orang anjir. Dulu kan karena bar tuh yang gede tuh HWG deh kayaknya. Holy Wings tuh gede, lumayan gede pada saat zaman itu. Nah, Terus gua kerja di Morai, ngegantiin jadi MC yang di sono. aku juga butuh. Ini nih Mas Be. Mas Be ini. Oh iya udah. Terus? Ngegantiin MC yang ada di sono. Terus aku gimana apa sih nih balik anjing? lagi? Kenapa kau puter-puter? Oke, mau rokoknya gua belum rokok ya. Ya. Apa sih? Ya. Ini serah-serah aja deh ini. Oke. Lanjutin tapi ceritanya. Ini ya. Di mana tadi? Di Morai. Morai. Morai, Masih sepi. karena dulu- belum serame HWG. Iya. Yang paling rame HWG. Ya, dan Terus saat itu tuh ngegantiin posisi MC-nya si Nehem. Iya. Audrey Nehemia, King of Jungle kalau kalian tahu sekarang, yang main binatang, ular segala macem gitu. Ngegantiin dia masuk HWG, gue ganti di bawah Morai. Cuman gak ada orang pas itu mah. Ada kalau weekend, paling Sabtu gitu. Cuman kalau kayak hari Kamis Jumatnya mah nggak ada. Tetap pasti begitu. Kayak semua orang dapat begitu ya bang ya. Terus kok nge-handle orang sepi itu gimana? Tapi latihan bang jadinya. Hah? Latihan MC.
pronunciation. Ya emang gitu. Pada saat sepi kan kau harus ngehidupin suasana kan. Iya. Tapi orang-orang sepi kan, nggak ada kan? Nggak Apa? ada. Anjing. Kan lagi nggak cerita sedih barusan. Lagi nggak cerita sedih. Berat banget kayaknya. Iya. Nanya mulu. Ya emang Kan itu tujuan podcast. Podcast. Enggak sih emang begitu kita. Heeh. Podcast. Lu kan udah tahu ngapain nanya lagi. Jujur belum tahu bagian ini. Iya. Ya semuanya aku tahu tentang Berdua Aloy. doang ngobrol ngapain pakai kamera. Ya emang fungsinya konten itu, podcast pada umumnya. Kan justru mau dikontenin. Disuruhnya kayak gitu juga Dia kita. emang nggak suka ngeliat kita berdua tau aja. Jealous-nya. Iya. Jealous. Ya Udah udah. lanjut dong. Itu anti bentas apa? Waktu itu kan sepi nih. Kau di atas panggung. Iya, harus gini, harus Bang, asik sendiri gitu kan. Sepi itu nggak ada orang bang di atas itu. Benar kan jadi Mora itu punya 2 lantai, bar sama klub. Yang ramai mah di bar pasti. Klubnya nggak ada orang. Dulu gua sama teman-teman gua Emon, Pelik gitu. Ya udah main-main iseng Dora aja. tuh. Apa? Emon tuh Dora. Doraemon bukan, beda lagi itu temannya Namanya Nobita. DJ Suka. Digimon. Deki Sugi. Namanya Giant. Digimon. Tuh udah tutup sekarang Giant. Digimon Ribet, namanya. ribet. Digimon. Iya. 4 kali kau Kacamata kan, ngomong. logonya kacamata kan. Iya. Terus lu lanjut. Ternyata kalau podcast di rumah sendiri nggak dihargain lah. Ya. Oh, biasanya kau disembah-sembah gitu. Kagak gitu. Itu bakar ya kayak anjing lu. Paham lah. Enggak gitu. Terus cara lu nge-reviewnya gimana lo? Ini kan lu MC sendiri nih. Maksudnya sepi gitu kan. Iya. Penontonnya nggak ada. Oh, Terus review lu dari tak- teman-teman. Oh, dari teman-teman. Dulu mah diledek-ledekin karena ya gitu-gitulah. Maksudnya awal-awal lah. Yuk, kayak lu pertama main game aja. Jadi coach pas itu gimana? Lu pertama main game ledek-ledek. Kagak sih. Terus Lu DJ dulu awal diledek-ledekin enggak? Ada. Lu diledekin enggak jadi tukang fotografi? Lu diledekin Suara sampai gua sekarang. bagus. Masih. Enggak diledeknya apa dulu? Diledeknya apa? Iya, banyak, Bang. Jelek lah. Enggak, iya, Bang. Kalau jelek iya, jelek bukan muka ngentot. Goblok, tolol lu anjing bukan muka, anjing. Enggak ada yang ngomong muka di sini. Ini dia ketawa sama Nggak muka gua ada, tadi. nggak ada yang ngomong muka di Kalau sini. muka gua emang jelek, jujur. agak. Yuk. MC jelek tuh gimana dulu? MC jelek, MC nggak ada tenaga aja dulu tuh masih ini, Bang. Dulu zaman-zaman dia di pick tuh kan gua ngeliatin dia orang. Si MC Dre ya, Bang. Ada juga baru tapi itu. Pas itu bagus, gua ngeliatnya dia Dre, Bru, Om Drew, itu yang bagus-bagus tuh kayak anjing keren banget dia harus punya auranya gitu loh. Apa? Bedanya apa? Aku nggak tahu. Iya kayak gitu aja pe, lu kalau ngeliatin orang MC bagus tuh kayak gue tuh banyakan diem gitu, nggak tahu lagu gitu. Nah itu tuh. Oh, oke. Kalau kata lagu masih make sense. Iya, nggak tahu lagu lah. Soalnya Kayaknya. kayak yang kita lihat sekarang kalau gue lihat ini bukan menjilat ya, tapi waktu lu masuk panggung kayak misalkan di PS4 Synchro tuh anjing si Aloy beda. Karena udah tahu lagu. udah beda gitu. Enggak lah, karena udah ada value-nya lu sekarang. Iya karena Lu dikenal lah sekarang. Iya, begitu masuk, wah, histeris gitu orang-orang pada pingsan. itu. Gue kayak ngeliat lu tuh kayak zaman Michael Jackson zaman dulu tau. Hah? Kenapa? Belum separah itu ya? enggak, lu kan nggak ngeliat Michael Jackson zaman dulu. Kan masih ada Roma Irama. Tapi kalau gue bayangin emang beda. Dulu pertama kali gue ketemu Ale di Epicentrum. Dia ada Epicentrum, oke. Gimana perbedaan? Ada, dulu HP Epicentrum. Sekarang kan dia begitu kan. Dulu tuh pertama kali manggung sama gua, datang ke Epicentrum tuh lu tau kayak anak SMA mau tawuran enggak? Yang jaketnya ngombor, kayak warna abu-abu gua inget banget. Merah, Terus merah. tasnya sampai bawah sini nih, gini. Dia ngechat gua, "Bang, gua MC-nya." Kita waktu itu belum kenal. Dia Enggak, gantiin seseorang waktu itu. Almarhum Jiva. Ada almarhum terus gantiin karena dadakan nggak bisa datang, tiba-tiba datang, "Bang." Gue pakai bahasa MC-nya." Inggris ngentot pas itu. Lu ngira gua apa katanya? Gue kira dia bule ngentot. Ternyata Jawa. Kok pakai bahasa Inggris aja? Iya, gue lupa Hello, lah ngomong mister, apa. gitu. Iya, kayak Inggris kaku banget. Terus dia bahas poco. Anjing gue Indonesia ngentot. Oke, terus. Kayak gitulah kurang lebih kayak Persen gitu. counternya lu ngomong apa ke dia? Gue lupa ngomong apa ya. Pasti pakai bahasa Inggris cuman kaku banget. Masih ada nggak, Chat? Apa? Chatnya masih Nggak ada, ada? bukan chat Jai. Langsung ketemu. Jadi gue dikasih tau sama Ervin, datang ke sini, ketemu sama di situ namanya DJ A9. Dia ngomongnya DJ A9. Waktu itu. Terus gue lihat fotonya anjing bule lagi ngentot gitu loh. Gue datang, gue salamin dia lagi di bar gitu. Hello Mister, my name kayak gitu kan. Bro, Gua- Ali bro, Ali masuk Mister. Bener, hello Mister gue manggil. Mister. Sumpah nggak bohong gue. Hello Aloy, Mister. Kayak iya dulu nama gue masih Bang Aloy deh, iya kayak. Iya, Ayam Bang Aloy. Bang Aloy changing kayak gitu-gitulah, kayak aneh. Iya kayak gitu. Parah banget dulu Bang kan. Terus dia jawabnya? Oh pecok, gantiin ini ya katanya. Oh ya udah. Oh iya saya gantiin. Ya udah ntar kayak gimana ya? Ya main aja gitu-gitulah segala macam. Udah. Berarti bedanya Aloy sama yang dulu sama sekarang cuma di fashion. Iya, fashion. Tapi karakter dia sampai sekarang sama. Dulu pertama dia emang lepas aja gitu. Emang orangnya begitu kalau di stage. Persis. Nggak tahu malu.
Rese. haters ngentot. Tapi ada gak sih habit buruk yang kan lu berarti udah 5-6 tahunan bareng ya? Iya bang, Iya 5 nih, tahun lah, iya 5 nih, tahun. Iya. 5 tahun bareng Iya. nih. Ada gak sih habit-habit ya di luar? Barangnya 5 tahun ya, DNA-nya 3 tahun. Iya. Oke, di luar ini kan kita lihat bagus-bagusnya nih si Aloy nih. Tapi kan lu sebagai temen deketnya kan pasti kayak adalah habit-habit yang kayak waktu lu ngeliat Aloy, lu kenapa gini sih? Ada Apa lah sih yang pasti. annoyed gitu ada. waktu manggung atau Ada. sebelum manggung? Apa? Apa ya? Salah Dia satu. pernah marah sama gua, lu ceritain aja yang di Timor Leste. Oh iya nih, ini tapi Timor Leste, NTT. kayak udah mungkin lu juga tahu beberapa ya. Kencing. Iya, Iya. dia ini pernah kemabukan nih. Kemabukan Parah. di atas Musik panggung. Ini terjadi Iya, yang sering di depan mata gue sekali. Kayaknya Brady pernah ngalamin juga ya. Oh banyak. Enggak, berarti enggak dapet yang kencing. Lah, yang Oh, di Senayan yang di klub. Lava iya. Iya. Jadi inti- satu. 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 Ini di atas panggung. Ini di atas Iya, iya, panggung. iya. Panggung. Intinya sebenarnya karena kemabukan aja. Nah, kalau kemabukan tuh yang paling parah waktu itu di Kupang ya. Kupang, Di Kupang sorry. ini NTT. sampai berantem kita pulangnya. Jadi kita besoknya masih lanjut nge-gigs di mana itu sampai naik stage sampai main tuh bete berdua. Jadi ceritanya dia kemabukan, tiba-tiba masuk kasur, kamar, dia tuh udah tidur nih, kayaknya gua sama Thomas waktu itu ngerokok kan, diem dulu, tiba-tiba dibangun. Ini bangun, nih posisinya kasurnya di sini, dia berdiri terus kencing di posisi Brevi, kencing di tembok tanpa rasa bersalah. Gua kan Karena- kayak lu yang bener aja gitu. Karena itu tuh mungkin masalah memorinya tuh langsung toilet, yuk, Kok nggak sadar tuh? Gua sih Kencing di lantai. Iya, gua nggak tahu, gitu. tapi Itu fetish lu tap- sih, kayaknya. tapi yang setelah gua lihat kalau gua mabuk, oh itu masalah memorinya ini bang, belok kanan langsung toilet. Jadi mungkin pas gua itu kira toilet gitu. Intinya, Nah ini yang gua bilang, yang gua dari Kupang ke Manado gua nggak sadar. iya ini. Gak sadar sama sekali. Ini momennya. yang Nah gua intinya kencing, paginya berantem. mungkin gue kesel gue tuh ngingetin dia juga hangover baru bangun langsung gue tegor, bersin lo, bau pesing lo ini Masih nggak lantai. sadar gua. Ya beef lah, kira bete tuh. Oke. Dan Pernah dia lagi kejadian dari Malang gue inget, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita berhenti di Alfamart gitu ya, di supermarket. Oh, ngentot. Dia bisa-bisanya keluar kan ke toilet. Gue kira ke toilet, enggak, buka pintu itu banyak orang parkir, dia kencing di samping mobil gitu dong. Oke, wah, mabok juga tuh. mabok itu. Emang nggak patut ditiru ya ngomongnya ya. Kayak gangster West Coast gitu Jeng. Ya maaf ya, itu emang tidak patut ditiru. Itu dulu, tapi kayak udah nggak Kok pernah. bener-bener gak sadar di Gak situ loh. sadar, gue juga parah cok kalau minum sama dia nih suka, karena gue tuh kan nih grogian bang gue, jadi gue harus minum biar nggak grogi, ternyata kelewatan. Gue diomelin juga sama Picong pas Bad Boys Tour. Enggak, gua berarti boleh terlalu groginya mabok. hilang, akal sehatmu juga hilang. Iya. Lah ya ngapain anjing? biasa aja. Apa sih? Oh, ini siapa sih ini? Ini siapa sih anjing tiba-tiba masuk bangsat? Orangnya begini-gini tadi. Biasa aja. Penonton bayaran dia. Ini penonton bayaran berlebihan nih jatuhnya nih anjing. Jagain, gua ngejagain. Orang ngeputus obrolan bangsat. Berarti kemabukan lah, berarti kebanyakan Kemabukan. gara-gara. Tapi lebih dari 3 kali dari gitu. Lebih dari 4. 3 Gue kali. kalau hitung cerita sama dari lu. sama Dari gua rumah. yang lava. Iya 5 gue, Iya. 5 kali gue. 5 kali total. Ini yang kencing dalam rumah ya maksudnya. Semuanya kencing nih Kencing konteksnya. tidak pada tempatnya. Iya lah. iya. Ya tapi gue kepo lah, apa sih yang di otak lu? Pas ingat apa ya, yang dalam mungkin dalam pikiran gue setelah kejadian-kejadian yang dilewatin itu tuh kayak masalah memori kalau toiletnya tuh di situ. Nah sih kalau gua bilang lu gila aja sih. Emang Maboknya rebel. Tapi waktu posisi dia kencing di hotel itu, lu sempat berhentiin Bang Jai? Nggak sempet, masalahnya mau berhentiin gimana dia Oh, ngelos. kayak gue tuh udah kaget terus dia udah ngelos bener-bener basah kayak kehujanan banjir gitu loh. Kan banyak kan. Ya udah gue diemin, masih kita udah capek juga terus besok paginya baru itu gue ngomong. Cuman Kenapa ya lu bersihin? anjing Akhirnya lu gua- bersihin. Enggak maksudnya telepon ini loh, telepon clean itu apa? Clean gue nggak kepikiran itu udah capek terus kayak udahlah Lu biarin. nikmati itu ya. Enggak, kan kasur Diandukin sama dia. kamarnya kita tuh Oh. connecting, jadi gue sama Thomas tidur sebelah, jadi Allah tidur di situ. Kalau perform sih lebih ke kita bikin lucu aja kali ya, paling simple. Kalau pas nge-DJ tiba-tiba mixingnya gelodakan salah atau kepencet tuh Sama sering Tapi kan tuh. dia juga pernah lo ya. Pipis celana pernah kan lu? Pernah dia. Pernah. Pipis celana lagi perform. Gua pernah pipis perform celana. di Lombok. Pipis di celana? Di Iya. sana dia nggak Tapi kuat. lu kebelet. Nah, ini juga aneh tapi mungkin ini hal yang sama kayak lu rasain deh. Gue buat kencing nih. Gue sisa 10 menit kalau nggak salah. Gak bisa dong. Kayak aduh ini stage-nya itu bener-bener orang sampai depan. Jauh lah gitu ngelewatin. Gue mikir tahan dulu di otak gue tuh mikir oke tahan kayak lu nahan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba piu. Mincerut. Iya, basah. Untungnya bentukannya itu
placementnya nggak terlalu terang, gelap gitu. Jadi gue cuek aja, tapi untungnya nggak bau. Kencing yang kayak kalau kebayang. Bau, orang Alvin bilang pesing pas itu ngentot. Gue nggak tahu. Alvin bilang pesing. Biasa dengan bau itu. Alvin, Orang lain nggak Alvin yang biasa. bilang pesing, orang lu suruh Kenapa Pin, pembelaan nggak bau? Nggak usah bagian itunya. Lu tuh ngomong, Nggak usah. lu tuh ngomong, Pin gua kencing, coba lu cium pesing nggak? Si Alvin juga goblok. Dicium Pesing, bau jay. Bau Enggak, lah tapi pasti. ini knowledge karena beberapa followers gue suka nanya, Bang, kalau lu nge-DJ, boleh gak sih izin pipis dulu? Itu bagus tuh, jawabannya ini nih. Kalau dekat pas sebenarnya boleh aja ya. Kalau di toiletnya ada dekat, backstage kita kadang deket, suka lari kan, ya. suka lari. Kalau gue kemarin, gue juga sempet kayak Jaya, temen gue nggak pipis celana di Brotherhood Bandung, coy. Oh lu di ini ya? Banget kan Di toiletnya botol kan. ya? Gue kencing di botol. Ya, udah mineralnya kebelet gua tuang lah, dulu ya. ke botol lain gitu yang udah setengah-setengah, kan kosong tuh. Iya, lu Gue kencing. pipis deh di botol air mineral. Tapi iya si DJ kan tinggal ke bawah kelihatan ya. Iya. Tapi enaknya kalau gua sama Aloy karena kita berdua, kadang kita tektokan. Loy, Bentar mixing ya, dulu Loy. ya, gua lari. Bodo amat, abis gua kelar tiba-tiba Aloy gantian gitu, sering tuh. Kalau nggak cari lagu yang panjang. Iya. Cari lagu yang panjang, ininya apa durasinya, lari tuh. Iya, kencing. bener. Kalau lu ada gak kebiasaan Bang Jay Yang jelek, yang kayak apa nggak suka ya? gitu. Udah Kagak lama sih, bareng selain egois aja. egois in a way kayak gimana? Kita sering berantem tahu Berantem dulu. sering banget. Gue sering cerita loh ke dia. Karena Banyak hal karena Jaya tuh kurang lebih sama kayak si Bang Rap lah. Apa yang mau A gitu. Gak mau dia A, gue ke B, dia gak mau, harus ikutin dia dulu. Ya contohnya apa? Satu yang diinget ya? Ini playlist. dia yang kita di playlist. Bandung pas salah perihal mau makan doang. Iya, itu juga gua itu dulu kurang ajar soalnya ngentot gua. Apa dulu? Jangan marah dulu, cerita dulu. Sabar dulu, lu diem dulu. Biasa kayak gitu, jangan ngentot dulu. Tanya dulu baru ngentot. Kita juga penasaran. Ini jangan. Sabar, udah ngomong pulang. Kok saya yang pulang sih? Pas itu pulang HS namanya capek ya lah ya. Kita kan duduk di HS kan ya udah berdua di depan gitu. Jaya di samping, gua di samping. Kita mau makan, gua lupa tempat makan apa, lesehan gitu. Supirnya tuh agak lumayan tuir lah, Wah. ya kan? Ya. Oh iya, ada tuir Ini lah. lagi beda gitu. 2 tahun loh sama gue sekarang. Lagi ya, bentar lagi kan lu setahun lagi. setahun lagi. Desember setahun lagi. Terus. Dia tuh nyuruh di Bandung kan banyak one way-nya kan Bang. Ada yang bisa belok kanan, betul. tapi lu nggak bisa ke sini. Tapi yang dari sono bisa belok ke sono lah, arah ke sono. Si Jaya bilang, "Ini belok sono aja, belok kanan." Cara nada dia tuh agak tinggi ke bawah apa. Gue tuh ngeliatnya kayak, "Lu yang bener lah Jaya, kasih aja maps-nya." Gue bilang jangan lu suruh-suruh kayak gitu. Oh intinya Jaya pengen ngelawan arus. Cepet lah gitu. Kayak iya, sebenarnya bisa kita tuh harus gini muter dulu. Motong. Sebenarnya tuh motong bisa Langsung gitu. Cuman bapak bilang nggak bisa, ini one way, nggak Bisa boleh. tapi nggak boleh. Iya. Ah. Ngoceh, nadanya agak tinggi. Maksudnya kasih aja mapsnya ke dia gitu, jangan dibacain. Orang tua kan susah ya kalau dibacain belok nih 100 meter belok kanan, belok kiri gitu. Susah. Emosi ya gue marahin di situ. Berantemnya lumayan agak lu yang bener aja yang kayak gitu segala macem. Ya orang nggak tahu gini. Ya udah berantem aja ngentot gue bilang. Terus dia bilang gini, ya berani pakai otak bos. Ya. Dia main catur atau gimana? Gue di situ makin Kalau lagi ribut dia buka tuh. Ayo. Ayo empat. gue bener nih orang gak nyambung banget. lu lawan Sicilian Gua bilang, Defense. itu ada Thomas apa untung di ini nama mereka orang tuh. Kalau gue bilang ini orang ngentot banget. Ayo berantem sini, main pakai otak bos. Anjing. Masa lagi emosi cerdas. Iya, siapa berdiri ngentot kagak anjing. Bang J, gua akuin pintar, dia tahu kelemahan lu sih lo ya. Dia tahu deh. Yang diserang titik butanya lo. Ya dia udah pasti menang anjing. Iya, gue cuma tahu udahlah otot dah gitu. Ya dari dulu tuh kita berantem tuh lebih ke ya itulah kayak suara, nggak pernah sampai gimana. Egonya lumayan gede, disuruh photoshoot datang jam 10 pagi. Iya, itu salah Kita gua. semua datang jam 10 pagi, dia bilang apa? Apa? Dia pura-pura nggak tahu aja. Loh, gue kira nggak jadi hari ini. Dia nggak datang. Sebenarnya salah gue tuh, gue tahu gue udah Dia bangun tiduran lah ketiduran ini ya. lagi. Dia nggak mau salah. Terus gue Oh, biasa punya orang ide. bangun tidur lihat chat, lu ngoceh ya di Gue grup ya marah gini karena gini. udah nunggu lama, dia baru bangun jam 12. Hmm. Ngoceh juga lah, gue bilang hebat, gue bilang. Terus penyelesaiannya gimana kalian tiap ada konflik kayak gitu? Dia datengin ke rumah gue bawa pizza. Terus tuh kayak Ya gue mah nggak luluh kan. Dengan pizza doang. Udah, padahal gue nggak makan pizza juga, yang makan anak-anak rumah. pantes lu diyakinnya adu otak. Gua akuin di sisi ini lu kalah loh. Tapi kan selalu ada bro fight ya, kalau di tongkrongan selalu ada bro fight lah ya. Iya, ada lah bang kayaknya. Yang Itulah susahnya bikin duo itu nggak
kelihatannya seru tapi sebenarnya di belakang itu tuh banyak ya Sih, struggle lah. seru aja berandal. Ada, gue banyak ngalahnya ngentot kalau malu kontol karena lu tua, kalau gue mah dia sumuran anjing. Kalau gue mah Brevi tuh apa yang gue pikirin dia bales, oh anjing iya make sense. Karena mungkin udah lebih lama, jadi gue diajarin juga gitu. Ngomong sama dia susah banget, lebih susahan dia sebenarnya daripada dia. Lebih banyak triknya ya dia. Iya, tapi dia pinter, lebih pinter daripada dia lagi. Gue udah tahu nih sama dia gue udah goblok. Digabungin sama dia, wah anjing di down, cok. Tapi bro fight sih ada, pasti ada. Pasti ada. Dari semua bro fight total lu dapat berapa kali lu dapat pizza lo ya? Tapi gue udah mau bubar 3 kali. Oh Total, iya. Itu benar-benar bubar, gue ngomong kayak udahlah, gue nggak mau di sini lagi gitu. Terus Udah. datang tuh pizza. Datang lagi. pizza. Oke, kita jadi lagi. Tapi ganti-gantian ada pizza, ada apa, botol monkey shoulder pas itu. Kayak gitu-gitu aja, pasti ada penyelesaian lah, tiba-tiba ada orang lain yang nyelesain, datengin, tengahin gitu. Ya justru mungkin dari keributan itu lo jadi tahu satu sama lain kan. Iya. Jadi jangan gini nih, Aloy nggak suka, jangan gini, Jaya nggak suka. Gitu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Bang, Gil. Jadi ya. info lagi aja tuh. Enggak, dia nggak dengar barusan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, kenapa nggak paham? Apa coba? Ya besi kalau bikin tajam ya diasah pakai besi juga. Manusia kalau mau pinter ya konfliknya sama manusia juga. Apa sih anjing? Ini lanjut Itu kenapa nih. kok nggak percaya sama aku anjing? Lanjut Bagus, ke... Udah mulai ngerti. Lu udah ngerti. Udah ngerti lo? Udah ngerti satu ayat Alkitab lu. Sesuai Alkitab. Udah ngerti. Oh, itu ayat kayak siapa nggak tahu kalau itu. Nah itu nggak tahu jujur. Udah ngerti satu ayat Alkitab. Oh. Apa? Kita Islam. Apa? Kristen selamat. Nggak kita Islam. Nggak, tapi kalian berdua kalau digging bareng nggak? Apa? Digging lagu mau apa perform itu bareng nggak? Kadang lebih banyak dia, kadang gue masuk, wah tambah-tambahin aja kan begitu kan pasti biasanya kan. Pernah nggak perform tapi Soalnya nggak tahu ini lagunya? anjing nih anak, kalau gue kasih lagu jarang banget mau diterima. Oh, idealis punya dia. Iya, dia ya udah gue ikut aja lah. Kalau gue mah lebih ngikut lagu. Itu kalau mixing mostly didominasi sama Bang Jai. Sekarang ganti-gantian. Dulu cerita awalnya kan dia memang kebentuknya SNMC, Ya. cuman karena kita udah serius, ya udah kita bikin brand, ya kayak Yellow Claw lah. Yellow Claw kan ya siapapun mau MC bisa, maksudnya satu brand terserah, kita hybrid aja gitu berdua. Ya sekarang ya beda time juga lah, kayak lagu tuh, lo yang ngasih nih, kalau menurut gua kayak nggak bisa deh lo ini, atau yaudah nih coba gua masukin ke sini, karena mostly biasanya gua bikin draft dulu nih, lo ini gimana nih enaknya, masukin ini, yaudah enaknya gini. Sekarang udah lumayan berubah lah Jaya. Dulu kalau misalkan dari 100% lagu, gue ngasih lagu tuh nggak ada yang diambil sama sekali. Nol. Sekarang tuh udah kayak bisa gue 40, dia 60. Kenapa alasannya Jay? Karena dia nggak percaya aja. Kenapa dulu 0 sekarang jadi 4 gitu? Kenapa kok sekarang percaya sama dia? Apa gara-gara udah gak mampu beli pizza? Jangan diinin mulu. Lah kok aja. Kayak anak bocah ada kan. sesuatu dari Alo yang berkembang atau ada sesuatu dari Alo yang ternyata udah match sama Jaya Ya kayak mungkin gitu kan? tadi kali Match, proses. match, percaya dulu karena pasti awalnya tidak percaya. Karena aku Pasti nanya dong. ke Jaya, kenapa kau yang jawab? Bener Brev yang dong. jawab? Iya bener. Bener. Karena mungkin ini kalau dari gua pribadi mungkin karena dulu kan awalnya memang gua bukan yang meremehkan, cuman dulu Remehin awalnya kan sama dulu. Ini gua dulu mikirnya karena kan dia MC, jadi maksudnya yang knows better the flow itu kayak gua gitu. Tapi kan by the time akhirnya gua kan dia juga belajar DJ segala macam. Sekarang ya udah saling ngerti dan lagu kadang dia ada ide kayak ngedit lagu apa dari dia juga Iya, gitu iya. banyak. Ya sekarang lebih ke ya bener bagi aja. Ya by the time akhirnya belajar lah. Sekarang lebih percaya aja gitu. Percaya. Karena kadang dia bilang Editan gue sekarang dimainin. Jadi Gue seneng banget itu. Biasanya nggak pernah bang. lagu apa pertama yang dimainin? Ya Hindia itu doang, entot. Emang. banyak lagu itu Everything you, doang. ya banyak sih sebenarnya. Lumayan banyak gitu. Jadi mempercayakan beberapa lagu DNA editannya dari gua gitu. Terus kalian workflow-nya tuh gimana? Kalau misalkan memutuskan ini kan bidang kreatif lah jatuhnya ya. Iya. Apakah udah bagi part kayak oke nih bagian mixing tuh bagian lu atau bagian video klip tuh di gua, apa fashion di gua atau gimana? Pembagian kalian tuh gimana sih workflow sebagai DNA? Iya. Kalau itu lumayan kita pernah ngobrol. Jadi kan gini, kalau terlibat dalam looks kayak fashion, desain atau yang ide-ide aneh tuh gue serahin ke Aloy jujur karena gue jelek banget fashionnya. Jadi kalau perihal kayak kadang lagu atau pembuatan apa itu mostly coba gue yang pikirin, nanti gue rombak sama dia. Loy, begini nih, gimana enaknya Ya. gitu. Jadi Ya, kita fashionful. fashionful Aloy. Band kesukaannya apa tuh kok dia kok? Ceylon Shape Fashion.
Capek banget gue ngomong sama orang ini, ngentot kenapa dia dateng sih ngentot? Emang enak ngentot. Kayak video Nggak boleh klip. datang ke sini berarti. Boleh. Ya udah. Kok bisa pinggir lu nggak? Pasti aku Mas. Kayak video klip dari awal DNA itu memang gue serahinnya ke dia karena menurut gue ya Aloy idenya emang lebih ke situlah. Gue jujur taste itunya kurang. Kalau lagu tuh berapa lagu tuh kayak gue mau ini Manya dia Jay bagusan gimana ya gitu loh. Nah, kebalik. Ganti-gantian. Kasarnya visualnya di Aloy, audionya di Jaya. Iya. Belum saatnya aja mas. Mungkin 20 tahun lagi. Kita nggak tahu. Kelamaan Mas, kelamaan. Amin. Amin. Enggak jangan amin juga. Kalau bisa 2 tahun kenapa 20 tahun? Kita punya goals loh. Apa? 8 tahun lagi main di Tomorrowland. 2 tahun yang lalu kita bilang 10 tahun lagi kita main di Tomorrowland. Tahun lalu enggak, 9 tahun lagi. Tahun ini enggak, 8 tahun lagi. Ya enggak apa-apa. Bagus. Iya. Ya enggak apa-apa. Iya, kenapa enggak lebih cepat set goalnya 5 tahun? Kalau bisa gitu? lebih cepet tidak apa-apa. Kalau 10 tahun tidak nih, kita bubar serius. Tapi kalau kita berhasil main di Tomorrowland, kita rehat. Sama aja jatuhnya Mas. Oh, itu Emang akhirnya kau bikin bubar aja. Ntar habis dari Tomorrowland datang pizza. Nggak jadi bubar. Jay, ini masalahnya kan ya. 8 tahun lagi Jay berarti. Ya. Oke, kita bahas karya deh. Nih, apa nih project ke depan nih yang bakal kalian lakuin dalam waktu dekat nih? Ini nama fans apa sih? Fans Enggak ada, dia? enggak ada fans dia. Nggak ada. Aloy kan Aloysius. Enggak ada Aloysius. Kenapa orang sekarang jadi manggil Aloysius? Gua Aloysius. Emang nama fans Tapi DNA nggak ada nama fans. Enggak ada. Bloodline gitu. Anjing. Apa urusan? Oh iya DNA Bloodline asik sih. Asik sih. Bagus loh. Bloodline. Bloodline. What's up Bloodliners? Bagus loh Bloodline loh. Terlalu ria sih jatuhnya. Enggak lah, belum sampai Kurang situ. ya? Kayak belum sampai situ. Enggak, tapi gue nanya. Brevi selain apa tuh? Stupid Kids sama Brevi Baby ada, maksud Brevi ini ada ini enggak? Kayak panggilan yang tadi kayak Bloodliners gitu. Nggak ada, itu dua doang. Oh, itu dua itu aja berarti. Brave Ya? Baby. Sama Stupid Kids. Aloy prediksi Yuka. Jaya. Yuka, Tepe. Udah tadi, udah. Gue yuk community. Yuka anjing bagus banget lu. Lu mas? Repelepsi. Oh iya. Anjing bagus banget Tapi kan ya. baru cok. Gara-gara Grace juga, nggak pernah Itu nama-namain baru gitu. kan itu. Sebelumnya Nggak ada. Dia nih enggak tahu, belum kepikiran sih. Soalnya kita nganggep kayak semuanya sama aja lah. Kayak nggak ada, bingung. Kalau Bang Jaya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada nama ini. DJ N9. Bisa terusin nggak itu project kedepannya apa tuh? Masih penasaran nih? Oh, kalau proyek ke depan, kalau Jaya pribadi single ya sama Toxic Dev. Ini DNA atau semuanya? DNA nih? atau Semuanya boleh. Ya, kalau gua masih single ada bulan depan, maksud terus gua mau rencana ngeluarin EP juga. EP. Kalau Sendirian, Aloy juga sama. Masih Jaya gitu. JJax, JJax, JJax. iya. Tapi agak aneh emang kita ini. Dia EP juga kan? Iya. Gue juga mau EP tahun depan. Jelasin EP lu Aloy konsepnya. sendirian. Iya, tapi EP abis itu nggak mau buat lagi. Terakhir aja Mr. Kenapa Aloy. nggak album? Karena EP-nya band lagi. Band, oh lu ngeband. Lu jadi apa? Nyanyi. nyanyi. Kenapa lu orang Enggak, nyanyi enggak. gitu mukanya? Dari Kenapa? MC dari MC Enggak, jadi boleh kan Ali kita sebagai EP. nyobain. Agak loncat-loncat sih kehidupan. Ini maksud gue bang, makanya idenya tuh kadang aneh-aneh. Boleh kan? boleh cukup. Walaupun gue tahu suara gue tidak bagus, sih, tapi nggak apa-apa. Bagus. Enggak. Coba satu lagu coba. Enggak, Satu rap, nggak usah dikit-dikit. Satu line dong. Satu rap, Dia single kan, ada di bulan depan. Sama gue Sama mau jadi single EP. ini semoga ini nggak tahu nih kapan uploadnya, tanggal 30 Oktober 2025 lagu sama Brevi sama Oh, Kibo, iya. We Like to Party. EP tadi. Kelarin EP. Nah, di vokal. terakhir tuh DNA itu bakal Enggak, ini kelarin dulu EP vokal. keluarin Kau album. nyanyi band. Albumnya ini ada 15 lagu dia. Enggak peduli, aku enggak peduli. 15 EP lagu. vokal dulu. Duanya interlude ya kita ya? Enggak, enggak peduli, enggak mau dengerin. Duanya Sampai interlude. sekarang enggak mau dengerin. Dan tolong dong, album EP ku rilis dong. partinya itu Rokok tuh dong, bakal tolong. ada di Desember. Enggak peduli, Di Desember itu bakal megah dulu, banget nggak peduli, karena, nggak peduli. kenapa kita bisa bilang megah karena kita mau bikin mini festival. Rokok di situ Ada orkestranya dan di situ banyak kayak tempat-tempat yang bisa naro-naro kayak barang-barang DNA dari awal. Jangan kokein pertanyaan. Bukan garage sale. Mini apa? Mini soccer. Enggak main bola apa enggak. Soccer besok ya mini soccer. Tanggal 17. Iya. Nah, terus gimana EP-mu? Kenapa sih? Gue mau nyanyi aja. Lu mau ngeband, mau Genrenya drum apa? band. Enggak bukan untuk aku penasaran aja. Genrenya apa? Genrenya apa? Sama Percintaan, siapa? perkeluargaan, pertemanan. Itu lagu yang ceritain siapa? Udahlah. Boleh dibahas nggak? Enggak, tahun depan. Tadi aku udah nanya di bawah. Do endorse-nya ada nggak? Nggak ada. Bebas semua. Ya udah aku tanyain sekarang. Ya ada tahun depan, Mas Pe. Ya udah jelasin. Jelasinnya mau apa? Orang belum dibuat.
Tapi saya lagi nulis. Oh, Berarti lagunya kok yang perencanaan nulis? doang. Pengennya karena dia mau keluarin EP J-Jax. Apa lu mau keluarin trap? Ya idealis lah pokoknya. Idealisnya dia Iya. lah. Gue juga mau keluarin idealis gua. Oh, nggak mau kalah. Lu bukan nggak mau kalah. Bukan mau kalah. Biar equal dong. Iya. Nama bandnya apa? Aloe and Friend? Enggak, Mr. and Friend. Ya paling kalau di DNA itu ini sih project album ini sebenarnya udah dari tahun Tahun lalu, kemarin, Desember. tahun lalu November kalau nggak salah mulai Iya. start godok. Agak gila sih emang kita tiba-tiba baru keluarin berapa 3 lagu ya single, rencana mau album karena kayak kita push boundaries aja sih. Gue nggak tahu, 12, tapi 10, semoga 12. disupport. Gue pengen ngundang sebenarnya teman-teman kalau bisa datang Ayo dong. karena kayaknya yang udah kita pikirkan di kepala kita sih Betul, yakin sangat wow. nggak pernah ada di Indonesia untuk ukuran DJ ya. Bisa dibilang gitu. Bisa mungkin, dibilang ya. gitu. Bakal megah banget. Nggak megah tapi keren. Konser tunggal. Nggak konser tapi mini festival. Wow. Ini festival. Sorry, 10 atau 12 lagu? 15. 15. 2 interlude. Kalian DNA itu ada ini gak sih apa idealis dalam artian genre lagu apa yang kayak misalkan oke genre dari DNA itu warnanya seperti ini, gak boleh keluar dari garis gitu. Pada awalnya maunya gitu ya. Iya. Pada awalnya Dan cuman pada pengerjaannya jadi setelah 3 lagu kita sadar bahwa sebenarnya memang kalau nge-build brand harus gitu terus aja ya sampai orang dapat, tapi memang kayaknya kita perlu selipin komersil Indonya, ada Indonya dikit nih supaya bisa dinikmati lebih enteng di telinga Indonesia gitu. Intinya gitu. Kalau genre tertentu kita waktu itu bikinnya bass house sama trap-trapan. Cuman ciri khasnya sebenarnya kalau gue bilang kan ciri khas artis tuh banyak ya, maksudnya art tuh banyak. Kalau di kita tuh DNA itu dari satu lagu tuh yang konsepnya tuh fun. Mulai dari suara Aloy cipmang gitu kalau notice itu kan semua vokal Aloy yang dipakai di lagu-lagu. Nah kayak gitu. Ciri khasnya di situ. It's more about fun sound. Sama beberapa musiknya kayak Billie Eilish gitu, kalau lo tahu dari misalkan suara lampu merah gitu, kita dari suara beca, suara Oh, suara-suara yang ada di sekitar. yang ada di sekitar. Ada pasti satu lagu kita buat pakai suara ini trompet bakpao tau nggak? bukan bakpao ini apa? Suara rakyat. Dia kan rakyat juga yang Cipmang tadi. Itu akan keluar nanti di single Suara saya, pembaruan. Mr. Aloy. Jangan lupa Suara Rakyat judulnya yang pertama. emang iya Ya nggak apa-apa, cari aja dulu ntar. suara rakyat. Ya, Suara Rakyat. Itu recordnya pakai HP yang suara-suara kayak gitu, suara becak, suara Demo-demo. trompet. Ini kita ada 2 obrolan loh. Kita mau ngobrol nggak sih? Saya satu, maksudnya nggak diladenin. Satu. Ganti host deh mulai besok deh. Nah dulu makanya kelarin dulu baru masuk. Iya, tuh nih bagus nih, Iya, ini dia bagus nih. potong-potong nih. terus Bagus dari nih, tadi. gini. Orang bag- lagi nanya, Gina nih bagus nih, Gin. potong dia. Dia bagus nih, Gin. Iya. Kita ngobrol dulu ya Mas dulu. Itu di bawah vakum udah kelar. Ngerekodnya pakai apa? Suara-suara itu tadi. Banyak. Oh kalau yang Aku pakai nanya ke Jaya bisa nggak kau nggak motong sekali aja? Banyak ya, Po ya? Ya. di studio ya ada waktu itu studionya di kantor kita kan udah lama pakai ya ada yang pakai HP juga ada karena nggak menurut gua nggak harus profesional banget yang penting bersih jadinya juga bagus Yang penting otentik dari suara itu. Even itu suara trompet tadi itu. ya Ya, Ya, ya. kalau nanya kalau deh, mana tahu? Terus kalau ini kan berarti dengan berjalannya DNA udah 45 tahun ini kan berarti banyak perubahan tuh yang tadinya pengen bass sama trap, bass trap apa tadi? bass house Ya bass house sama trap ya kan. Berarti kan udah idealisnya agak kegeser sedikit tuh. Nah, di album ini berapa persen idealis, berapa persen yang ngikutin komersil? justru komersilnya kita blend di dalam selipan-selipan real idealisnya gitu tapi gue yakin bisa kayak lagu-lagu sebelumnya tuh kayak yang lagu kita sama Korigor itu kan ada part kayak koplo atau hibdut lah nyebutnya itu sengaja nah tapi dropnya tetap keren. Ini ntar di-cut aja. Disensor boleh. Di-cut, ditaruh pojok kanan bawah. Ngejelasin. Sorry. Lanjut. Ya kayak itu jadi lebih ke nge-combine gimana caranya tetap kita idealis atau soundnya lebih ke barat lah ngomongnya tapi tetap ada Indonesianya di situ itu yang kita cari di album ini. Benang merah lah ya. Benang merah. Nah. Oh, gitu. Karena DNA sendiri kalau ditanya sebenarnya kita tuh apa sih karakternya fun ya Awalnya mau keren bang, yang kayak dari teman-teman package kolektif pun ngasih tahu ya sebenarnya keren nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ada yang bukan dijual di Indonesia tuh ada lagu yang bisa dikomersilin gitu ya susah juga gitu.
Jadi harus ada yang bisa dikomersilin juga. Oke. Nah, kalau DNA ini setiap perform bawain lagunya DNA itu berapa persen kira-kira? Bawain semuanya. Semua satu. Semua seadanya semua dibawa. Kalau misalnya nanti after album, semua satu album bakal dibawain di setiap perform. Pasti Kalau bisa ya. kalau bisa, kecuali ya interlude ya. Iya. Kecuali lagu udah kayak slang tuh ya 40 album itu. Berat tuh kayaknya. Itu pilih-pilih tuh. Iya, susah tuh. Iwan Fals nggak mungkin semuanya kan dibawain gitu. Karena gini, mungkin kalau DJ itu agak tricky ya, mungkin Brevi tahu. Kalau memang kan let's say di album ini ada lagu yang idealis kita banget ya. Kalau ternyata dicoba, karena ini terjadi, gue pernah coba berapa kali, ternyata anjir ini percuma nih, orang-orang nggak bisa. kena ya, Ya kita nggak kena. apa sih bahasanya, kita pilih-pilih aja, kayaknya ini jangan pilih tempatnya, tergantung. Kalau emangnya kayak super club gede megah cocok bawain. Kalau kita main yang kayak di semi bar lounge lebih kayak banyakin funnya aja, tapi tetap ada lagu kita gitu. Oke. Yang penting yang Lagu-lagu yang idealis itu dipilih tempatnya gitu. Tapi lagu-lagu yang easy listening atau komersil pasti dimainin di setiap tempat. Penempatannya aja tapi di awal akhir. Itu masuknya ke mungkin lebih ke kurasi set kali ya. ya karena itu akan tergantung kita berdua juga ngesetnya gimana nih enaknya supaya kita lempar lagu yang aneh itu nanti setelah lagu yang orang mikir ini lagu awam, tiba-tiba next songnya tuh bikin orang hype lagi karena harus nahanin. Dan tidak menutup kemungkinan lagu kita sendiri banyak yang kita take out dari set Iya, banyak, kita Bang. mainin 4-5 kali anjing gua gak kena ya, akhirnya gua take out. Ya karena mikirin kayak ke crowd tetep ya. Iya. Karena belum dikenal itu mungkin lagunya beda. Kalau udah dikenal banget lagunya pasti dibawain terus. Iya. Mau bosen apapun deh. Berarti tema albumnya kali ini ada namanya kan? Anjing. Tema ada nama gitu. Kalau temanya tuh tema JJX, tapi kalau ya tema kan kayak kemarin kita all genre gitu kan. Oh iya, konsep ya. Konsepnya all genre. Tapi kalau ngegambarin albumnya segala macam tuh dari perjalanan yang selama 3,5 tahun lah ya mungkin ya. Journey-nya itu ya 2 kepala jadi satu, nggak semudah itu, ruwet lagunya, makanya dibikin beberapa genre karena kayak ruwet aja lah, kayak ngumpulin 2 kepala jadi satu pikiran gitu kan susah banget. Terus kita membawa juga kalau di DNA ini ternyata nggak bisa berdua doang, selain berdua doang ternyata harus banyak tim yang di belakang yang bantu buat. Nama album ada? Namanya ada nggak? Iya. Sebenarnya dibilang fix banget belum ya, harusnya kita masih Antara dua ini ntar aja lah, apa mau ngomongin emang? lu coba. Terserah. Lu lah. Ya udah antara dua ini. Ini antara Gua aja ya, Apa? ini biasa lucu nih, kayak gini nih. Gitu-gituin. Ya orang jadi gak pede. Kalau gitu. Makanya diselip. Tapi udah ada namanya, udah ada. Ada 2. Apa tuh? Ya udah lah. Coba voting coba. Ya boleh deh, ini ada 2. Voting. Yang pertama tuh ada we titik koma exist titik koma exist. Yang kedua Our aurora tapi Aurora. Aurora. titik koma ya. Enggak pakai titik koma. Iya belakangnya. Iya. Aurora. Kenapa? Ya kalau we Yang we exist exist. kayak We titik koma itu kenapa ada titik koma? Karena lu lagi eksis. enggak. Exist tuh maksudnya kita tuh exist bukan tuh exist ini, tapi bukan, exist ada. kita tuh ada anjir. Exist. Titik koma itu berkelanjutan lah maksudnya. Tapi Maunya lu tau gak sih berkelanjutan. kalau Banyak kan orang yang pakai. tato titik koma tuh tandanya orang yang depresi tuh. Iya, Pernah pengen mengakhiri hidupnya cuman gak tapi jadi. berkelanjutan. Oh karena lu hampir bubar 3 kali. Ya. Betul. Aurora itu salah satu ide shout out to Mr. Paksi yang ngasih nama. Dia mikir kenapa nggak Aurora aja? Aurora kan banyak warnanya, cuman ada di satu tempat. Bikin aja jadi Aur kita. Rora itu kayak nggambarin di satu DNA ini banyak warnanya gitu. Kenapa nggak rainbow? Our rainbow tuh ngerinya jadi kayak rainbow cake mas. Kan lebih banyak rainbow warnanya dibanding Enggak, Aurora lah. Aurora lebih banyak. Lebih banyak. Walaupun gue buta warna tapi gue tahu pengetahuan itu. Anjir. Ke dalam lu ternyata lu Aloy lu. Iya sih. Titik koma lagi itu berkelanjutan aja. Orang art lu. Tuh, Aloy gak kosong-kosong banget, guys. Ternyata ada artinya loh, bagus loh artinya loh. Iya, yang bilang Aloy kosong tuh gue belain lo ya, anjing lo. Kan emang kosong aja ngentot. Kagak, Aurora sih dalam. Nah tuh apa berarti voting ya? Coba polling tuh guys. Enggak, mereka gimana cara voting? Mereka nggak tahu isi lagunya apa gitu. Iya sih. Kira-kira Nah, aja. nama aja, bagusan Nama mana aja. secara historical gitu. Ya gue juga bingung soalnya nih dua itu. Iya lumayan sih. Intinya album ini menggambarkan sebuah perjalanan dengan berbagai warna, intinya gitu. Bagai Dan warna bentrokan tadi. rumet ya segala Dalam macam. chaos kita tetap berjalan. Pertanyaan standar aja nih, puas gak kalian sama hasilnya?
Ini So far. puas lah. Udah kelar semua. Ini terakhir 85% lah. kenapa kita di sini? Ini yang terakhir. Belum di Ini. spill gak? Belum. Yang mana? Yang ini. Iya, Satu drop gitu, satu drop. Enggak, Justru ini maksudnya surprise. yang ini nih. Surprise-nya Drop gimana anjing? Surprise-nya ini. Surprise-nya, iya. Berarti kan basa-basi kan ngajak Side Blinders kan? Iya, makanya udah kelar semua. Udah Kita tahun depan mau bikin 2 album. Langsung Cash Relax tuh, langsung 2. Oke, terima kasih ya udah datang ya. Kaget kan? Kenapa DJ bisa bikin album kan? Enggak sih, enggak kaget sih, biasa aja sebenarnya. Itu biasa sih. Tapi oke lah, maksudnya manfaatkan konsistensi dan eksistensi lo sekarang berdua kan lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi produktif. Ya, mau nyoba aja sih Bang, sebenarnya nggak tahu. Semoga berhasil tapi nggak tahu ya. Ya cuman kan nyoba outputnya 2 ya. Berhasil atau enggak? Iya. Tapi kalau lo nggak nyoba outputnya 1, pasti nggak berhasil. Nggak ada, Ya, iya. gitu. Tapi terlepas dari berhasil atau enggak, kalau dari gua pribadi gua ngeliat sisi artnya karena ngalamin membuat sebuah karya dengan deep down into it, kayak mungkin Mas TP juga ngerasain kalau buat lagu beneran tuh kalau lu suka itu gua nggak ekspektasi ya, pasti ekspektasinya sukses ya pasti, cuman lebih kayak ini loh, gue luapkan sebuah cerita dari gua dan Aloy terhadap lagu ini, itu ada ceritanya, ada maksudnya. Kayak dulu siapa ya pernah Jadi ya? karya aja ya. Iya, karya. Walaupun lagunya EDM, elektronik dan Pernah musik ada ya. yang ngomong gini coy dulu DJ luar, gue lupa Armin atau Gueta apa siapa. Jadi mereka lagi ditanya-tanya di kayak podcast. Ah. Lo bikin lagu pakai apa? Ada yang jawab, gue pakai Fruity Loops, gue pakai Ableton. Iya. Gueta jawab, gue pakai hati. Nah, Mantap. Bab. Jujur. Iya, iya. Makanya lagu yang mungkin bisa relate. Walaupun nggak nyambung ya, satunya DAW, satunya pakai perasaan, nggak nyambung jujur tuh. Bagus jawaban. Tapi jawaban bagus. Jawabannya yang Iya, dia- jawaban bagus. jawabannya. Iya, iya tahu, Enggak semua hal dilogikain mah. Orang yang pakai DAW juga pakai perasaan, Mas. Kok yang pakai Ableton sama Fruity Loop juga pakai perasaan, Mas. Minimal banget ya, tapi minimal banget. Ah. Punya album, punya lagu tuh legacy gak sih? Setuju. nah Iya. itu Iya, kita legacy. ngambil itu. Lo nanti kalau udah tua, lu bisa cerita. Nih gue punya lagu dulu, walaupun Iya, norak gitu. walaupun nggak apa dari bilang norak juga nggak Lah, apa. lu gue juga ngeband norak banget lagunya. Waktu sekarang dengeran, Iya, iya. anjing norak banget. Tapi kan Legasinya itu, legacy, karyanya perjalanannya itu. gitu. Semoga lah, gue juga nggak tahu lah. Kayak berharap aja, berharap, coba berharap dulu aja. Tapi kalau bisa datang ya guys ya, Desember. Tanggal? Rahasia. Enggak gini, Mas. Kan ngundang nih ceritanya invitation nih. Itu yang dilihat itu kayak sekarang seberapa loyalitas gitu kan. Berarti kita Desember kosongin semua nih jadwalnya demi kau. Agak, emang kan 1 hari dulu. satu hari doang. Ya terus kita tahu dari mana kalau kau rahasiain? Tunggu sesaat lagi. Tapi Jakarta. Jakarta. Ini open for public atau invitation only? Semi festival kan tadi. Pengen enggak, justru walaupun semi festival tapi teater seat gitu loh. Oh duduk. Oh, Karena berarti mau konseptual dapetin lu ya. ya. Lenong gitu. Iya, nanti ada segala Wayang. macam. Sri Mulat Ada. masuk. Udah tua semua tuh. Tektokannya lucu nih. Iya, di situ bakal Balet. kita balikin lagi Ofra Van Java dulu di situ. Itu. Ada dalangnya. Nah, Sir Gobang Gasir. Roda Kagak. gila, roda gila. semoga pengennya 2 hari, tapi yang pertama itu adalah buat invitation, yang kedua buat open Nah, for itu public. bocoran lagi berarti 2 hari. Semoga kalau Semoga. emang bisa jadi sehari Can we ya call it concert? album rilis party. Enggak Iya, menurut juga ya? menurut gua bukan konser sih, Bukan, karena itu bukan. lebih tempatnya bukan private juga tapi lebih kayak di Mau hall. intimate tapi nggak intimate gitu Iya. Bang. Jadi maunya apa, Mas? Iya. Tapi ada boundaries gitu. Pilih apa gitu. Gini dulu deh, open for public gak? Tiketing, or FDC, or apa? Sempet kepikiran sih ya. Pikiran biar orang tahu aja Tapi hasil open for public karyanya sih. gitu. Ini kalian udah ngobrol belum sih sebelumnya? Udah, cuman kan tapi belum fix. Masih belum diputusin. Masih belum diputusin aja. Kita tuh ada satu part di mana kita berdua tuh merasa kalau kita tuh orang tuh belum tentu willing buat beli Iya, tiket untuk makanya kita masih ke konser. bingung. Jadi kita masih kayaknya berat gak ya gitu. Oh, masih ada pesimis-pesimisnya. Masih pasti ada lah, apalagi album ya pengennya rilis, pengennya rame lah pasti. Siapa sih nggak pengen rame anjir? Pasti pada tertarik gak sih fans-fans lu? Iya. Fans kalian? Nih kalau misalkan ini sampai 1 juta views, lu open public tapi di GBK ya? Wow. Orang gue mau konsepnya nggak GBK malah jadi main bola anjing. Kan GBK nggak main bola aja, lah banyak acara di Apa GBK. aja Mas kalau boleh tahu? Apa? Kasih tahu. GBK sih terakhir rame si Timo Hede loh. Lu ngalahin itu gak? Iya. Apa aja? Lari Na- lari di Natalan, GBK. Natalan? Ada tuh. Apa? Iya, terus ada apa? Ya konsermu. Enggak lah, ada tempatnya bukan di tempat-tempat seperti itu. Berapa seat kira-kira tuh?
Ya mungkin kalau iya benar kata Yuka tuh, kalau lu mau ngakalinnya takut sepi ya lu jangan terlalu megah, jangan terlalu gede tempatnya. Jadi lu ngisinya Iya, berapa sih? Iya, Mana iya. terlalu suka Enggak gitu. tempat megah bang, ini tempatnya bener-bener gue nggak tahu sih di ekspektasi kalian atau enggak, tapi kayaknya anjing kok di sini sih gitu ya pasti ya. Hah, di halaman Avani. Enggak dong, itu Ya, Karen itulah, lagi. intinya gitulah detailsnya nanti lah. Iya, Oke, ntar. berarti masih surprise ya. Iya, Desember semoga, ya, semoga, Desember. semoga surprise. Konseptual dan juga release party. Ya. Mudah-mudahan open for public biar teman-teman bisa datang Iya. juga. Ya. Ya. Oke. Kalau mau di GBK, openingnya WG gimana? Gue mah nggak masalah, nggak mungkin masalah dia juga mau anjing. Dianya juga kagak mau. Rich Brian, Openingnya WG Openingnya? Liz Brian. Heads in the Gue Cloud. udah naruh nama sebenarnya. Ah, Yang kayak gue udah hubungin DM masih belum dibales. Siapa Maroon 5. Maroon 5. Ya, DM nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah. Jenny Emang juga kenapa? kan ya? Jenny? Jenny berapa kali gue komen. Jen bales WA. Kalau si ini Risma Blackpink, Risma tuh denger tuh dia jadi tim marketing sekarang. Jenny Ilham. Jenny Ilham. Ke DM Margonda. Ya nggak apa-apa kan set your Gak goal. apa-apa, gak apa-apa, Boleh-boleh gak apa-apa. aja. Trying kan, sama seperti bikin karya ini, trying aja udah. Cek aja. Nggak ada yang tahu. Walaupun akhirnya gagal. Udah tahu gagal. Ya, oke. Tapi akan ada tuh opening act. Ya insya Allah. Serius Insya Allah ada? oke ya. Lebih ke kita belum matang sih mas, lagi dipikirin lah ini. Oke. Dengan Waktu nggak bisa berapa jawab lama? juga. Bikin sekarang sempet gak nih? Kita tunggu 5 menit gimana? 3 bulan ini kan kita adalah anjing nih orang emang. Waktu 3 bulan lah ini kita lagi mikirin finalnya itu akhir bulan ini. Harusnya gong lah ya. Gak tahu deh itu. Semoga lah, gak tahu. Soalnya yang bisa gua bilang belum pernah ada kan yang bikin kan. Iya, makanya. Sebelumnya. Kalau di scene DJ ya. Iya makanya kita mau Kalau coba. album doang ada, Ada. cuman dengan Album. konsep seniat yang nanti kita akan terapkan itu kayaknya belum. Sorry, Album normalnya pula. gimana? Aku nggak tahu. Normalnya orang grup DJ rilis album tuh gimana? Normalnya gimana? Di Indo, Biasanya nih. single track ya. Biasanya single. Album ada juga. Ada kok. Siapa yang pernah ngelakuin? Teman-teman gua, Rilis album. Mas Jevin- Vicky pernah bikin Jevin album. album ya? Iya, Jevin. Jevin album ya? Setahu gua. Langsung album juga. Nah, terus rilisnya gimana tuh? Rilis album? Gua nggak tahu ya apa mereka udah pernah melakukan atau enggak. Cuman menurut kita juga ini tuh something yang push the boundaries juga gitu. Yang mungkin salah satu dari ide yang nanti kita terapkan tuh belum pernah ada yang mencoba ini. Karena gua udah sama lo juga ngobrol ke beberapa tim kita sama orang-orang itu kayaknya emang belum ada. Kecuali band-bandan dan yang lain ya. Kalau kita ngomongin DJ elektronik gitu. Udah supil tadi. Dia ngupil terus tadi. Jadi grogi gua. Kenapa? Enggak apa-apa grogi ya. Podcast pada umumnya. closingannya patah banget. Dari tadi gue mencoba closing, Tapi dimainin digoes lagi sama dia. Lu coba sekarang closing deh. Gue udah attempt 4-5 kali loh dari tadi. Benar. Abis ini, ya kan lu sadar kan? Kan gua bilang tadi. Iya. Udah coba mau habis. lu deh closing, coba gimana? dinaikin. Lu mau closingnya seperti apa sih? Biasanya kan gini podcast. Ya semoga lancar. Iya, itu. Biasanya gitu mas. Gue udah coba loh dari tadi loh. Iya. Coba gimana closingnya? Semangat DNA. Bye bye. Gitu ya. Closing. Udah closing. Bye. Kok juga bye bye. Dadah gitu bye. Bye. Ini ngomong-ngomong kayak album. Gak usah.